sempat diragukan dan dihantam cedera berkali-kali. Anthony Sinisuka Ginting kini bangkit membungkam kritik dengan performa mematikan yang siap menggetarkan panggung bulu tangkis dunia. Di tengah naik turunnya prestasi bulu tangkis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, ada satu nama yang selalu memikul beban ekspektasi luar biasa besar. Ya, dia adalah Anthony Sinisuka Ginting. Pemain yang bukan sekadar atlet tunggal putra biasa, melainkan telah menjadi simbol nyata dari sebuah harapan, keteguhan hati, dan perjuangan tanpa batas. Benar sekali. Kalau kita melihat perjalanan selama 1 dekade terakhir, saat banyak pemain datang silih berganti, Anthony tetap kokoh berdiri menjadi wajah utama tunggal putra kita. Bertahan di kerasnya persaingan elit dunia tentu bukan hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Tentu saja tidak mudah. Sejak usia muda, Anthony sudah sukses mencuri perhatian dunia. Kecepatan kakinya yang luar biasa lincah, refleks yang secepat kilat, serta kemampuan serangan eksplosif membuat banyak pengamat langsung menyandingkannya sebagai penerus tahta generasi emas dari seorang Taufik Hidayat. Tapi, julukan sebagai penerus legenda itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi tentu menjadi kebanggaan, namun di sisi lain membawa beban mental dan tekanan yang sangat berat. Apalagi dia tumbuh dan harus bersaing di era para monster bulu tangkis dunia seperti Viktor Axelsen dan Kento Momota. Aku masih ingat betul momen-momen paling bersejarah dalam karirnya, saat dia mulai rutin menembus babak semifinal dan final di turnamen besar dunia. Gaya mainnya yang super agresif dan sangat cepat itu, selalu sukses membuat penonton terpukau dan menahan napas di sepanjang pertandingan. Betul. Dia itu ibarat ahli dalam menciptakan rally dramatis. Kadang pengembalian bolanya terasa mustahil untuk dijangkau akal sehat, tapi dia bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Semangat pantang menyerah khas pejuang Indonesia benar-benar melekat kuat dalam dirinya di setiap pertandingan yang melelahkan. Sayangnya, gaya main cepat dan meledak-ledak yang menjadi senjata utamanya itu membawa konsekuensi besar bagi tubuhnya. Cedera akhirnya menjadi musuh paling menakutkan sepanjang karirnya. Intensitas permainan yang tinggi membuat kondisi fisiknya seringkali terkuras habis sebelum mencapai klimaks turnamen. Iya, beberapa kali kita harus menyaksikan momen sedih ketika dia terpaksa mundur dari turnamen penting karena masalah kebugaran yang menderanya. Masa pemulihan yang tidak sebentar membuat performanya naik turun. Dan tepat di titik itulah berbagai kritik tajam mulai berdatangan dari berbagai arah dengan deras. Publik perlahan mulai meragukan konsistensinya di lapangan. Ada yang terang-terangan bilang dia terlalu gampang kehilangan fokus di poin krusial. Bahkan ada juga yang dengan berani menyebut bahwa masa kejayaannya perlahan sudah habis, karena mulai tergerus oleh kemunculan pemain muda yang jauh lebih segar. Tapi disitulah letak nilai emas seorang Anthony Sinisuka Ginting. Dia dengan tegas menolak untuk menyerah pada keadaan yang sulit. Berkali-kali dia jatuh tersungkur memeluk lapangan, namun berkali-kali pula dia bangkit berdiri menatap ke depan. Dia selalu punya cara untuk membungkam segala keraguan. Aku setuju. Setelah melewati masa kelam yang penuh ujian, di turnamen kali ini Anthony sekarang datang dengan aura yang sangat berbeda. Permainannya kini terlihat jauh lebih tenang, jauh lebih matang dan sangat sabar saat membangun serangan demi serangan dari awal hingga mencetak poin. Dia membuktikan bahwa dirinya sudah berevolusi, bukan lagi sekadar pemain yang cuma mengandalkan kecepatan kaki semata. Kini dia mulai menunjukkan kedewasaan strategi yang luar biasa di lapangan. Dia tahu persis kapan harus menyerang dengan kilat dan kapan harus mengatur tempo permainan. Momentum kebangkitannya ini datang di saat yang sangat tepat. Indonesia saat ini memang sedang mengalami krisis figur pemimpin di sektor tunggal putra. Regenerasi memang terus berjalan. Tapi mental bertanding di level puncak dan pengalaman segudang itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Pengalaman luar biasa dalam menghadapi tekanan mental di final besar, menahan cibiran dan sorakan penonton lawan di negara asing, sampai kemampuan ajaib keluar dari situasi paling terjepit saat melawan pemain top dunia, semua itu hanya dimiliki oleh sosok berpengalaman seperti dirinya. Kehadirannya di turnamen ini menjadi simbol yang amat kuat bahwa nyala harapan bulu tangkis kita belum sepenuhnya padam. Setiap kemenangan yang dia raih sekarang terasa jauh lebih emosional bagi penonton. Karena kita semua sangat tahu ada jalan panjang dan penuh duri di belakangnya. Dia bukan tipe atlet beruntung yang jalannya selalu mulus bertabur bunga kemenangan. Dia adalah wujud petarung sejati yang tidak kenal lelah melawan cederanya sendiri, melawan beban tekanan dari jutaan rakyat Indonesia, dan menaklukkan segala keraguan yang sempat singgah dalam dirinya sendiri. Jika dia memang mampu melangkah lebih jauh, atau bahkan secara heroik mengangkat trofi juara di turnamen ini, maka maknanya akan jauh lebih besar dari sekadar kepingan medali. Itu adalah lambang kebangkitan nyata yang akan dikenang sepanjang masa perjuangan bulu tangkis kita. Kemenangan monumental itu akan menjadi bukti nyata kepada dunia bahwa sebuah perjuangan berdarah-darah tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Rakyat Indonesia akan kembali bangga melihat pemain yang pernah jatuh dan diragukan itu, kini kembali berdiri tegak dan paling tinggi di atas podium.
Sangat mengejutkan, Indonesia hanya mengirim 8 wakil ke Singapore Open 2026. Sangat mengejutkan, Indonesia hanya mengirim 8 wakil ke Singapore Open 2026. Tahukah kamu bahwa turnamen bulu tangkis bergengsi Singapore Open 2026 akan segera dimulai di Singapore Indoor Stadium pada hari Selasa, tanggal 26 Mei nanti? Tentu saja saya tahu, tapi dengar-dengar ada kabar kurang mengenakan tentang jumlah perwakilan dari negara kita, Indonesia, yang akan bertanding di sana. Benar sekali, ini sangat mengejutkan karena Indonesia tercatat hanya mengirimkan total 8 wakil saja untuk berlaga di Singapura. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran tim sebesar kita. Waduh, kenapa bisa sesedikit itu? Padahal biasanya kita selalu mendominasi dalam hal jumlah pemain yang dikirim ke turnamen level tinggi seperti ini. Ada kendala tak terduga. Ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin terpaksa harus mundur karena Raymond mengalami cedera lutut yang cukup serius di saat-saat terakhir. Sayang sekali ya, cedera memang menjadi musuh terbesar bagi para atlet bulu tangkis yang sedang berusaha meniti karir di level internasional. Dengan mundurnya Raymond dan Nicolaus, praktis sektor ganda putra kita kini hanya menyisakan 2 pasangan saja yang akan berjuang membawa nama bangsa. Siapa saja mereka yang tersisa untuk bertarung di sektor ganda putra pada ajang Singapore Open 2026 kali ini? Pasangan pertama adalah Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, serta satu lagi ada pasangan non-pelatnas, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ini benar-benar menjadi tumpuan utama karena mereka adalah perwakilan resmi dari wajah pelatnas kita saat ini. Betul, beban di pundak mereka sangat berat, karena mereka sangat diharapkan bisa mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama, tepatnya sejak turnamen China Open 2025 yang lalu. Wah, sudah 1 tahun lebih ya mereka tidak naik ke podium tertinggi. Itu pasti tekanan mental yang luar biasa besar bagi atlet sekaliber mereka. Apalagi ini akan menjadi debut perdana mereka di turnamen individu setelah kegagalan yang cukup menyakitkan di ajang beregu Thomas Cup 2026 beberapa waktu lalu. Saya ingat betul kekecewaan itu. Semoga di Singapore Open 2026 ini mereka bisa bangkit dan membuktikan bahwa mereka masih layak menjadi yang terbaik di dunia. Selain ganda putra, kita punya wakil di sektor tunggal putra. Siapa lagi kalau bukan Jonathan Christie yang tetap setia menjadi andalan utama Indonesia? Jonathan Christie selalu punya daya tarik sendiri. Tapi bagaimana dengan sektor tunggal putri kita yang belakangan ini juga sering memberikan kejutan? Di tunggal putri, kita hanya mengandalkan Putri Kusumawardhani. Dia harus berjuang sendirian melawan pemain top dunia yang pastinya tidak akan memberikan kemenangan mudah. Satu orang saja di tunggal putri, ini tantangan sangat berat. Tapi saya yakin Putri Kusumawardhani punya semangat juang tinggi untuk bisa berbicara banyak di sana. Kemudian di sektor ganda putri, kita punya duet Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang akan mencoba peruntungan mereka untuk merebut medali emas. Pasangan Amalia dan Siti Fadia punya potensi besar. Semoga koordinasi mereka semakin solid selama turnamen berlangsung dari tanggal 26 sampai 31 Mei nanti. Ada juga kabar gembira dari sektor ganda campuran, di mana pasangan Rehan Naufal Kusyarianto dan Gloria Emanuele Wijaya akhirnya kembali bertanding setelah absen cukup lama. Oh iya? Berapa lama tepatnya mereka harus menepi dari lapangan hijau karena cedera? Mereka absen selama 1 tahun penuh, jadi penampilan mereka di Singapore Open 2026 pasti sangat dinantikan oleh para penggemar bulu tangkis tanah air. Kembalinya Rehan dan Gloria setelah 1 tahun menepi pasti membawa warna baru, meskipun mungkin mereka butuh waktu untuk mengembalikan ritme permainan terbaik mereka di level tertinggi. Jangan lupakan juga pasangan ganda campuran lainnya, kombinasi senior dan junior, Bobby Setiabudi dan Melati Daiva Oktavianti yang juga ikut serta dalam rombongan 8 wakil ini. Melati Daiva Oktavianti dengan pengalamannya yang segudang pasti bisa membimbing Bobby Setiabudi untuk tampil tenang di setiap pertandingan yang mereka jalani nanti. Jadi kalau kita hitung kembali, total ada 8 wakil Indonesia yang akan bertarung habis-habisan di Singapore Indoor Stadium demi mengharumkan nama negara tercinta. Meskipun jumlahnya terbatas, kita sebagai pendukung harus tetap optimis dan memberikan doa terbaik agar puasa gelar kita segera berakhir di Singapura. Kita doakan saja, semoga tidak ada lagi pemain yang mengalami cedera selama turnamen berlangsung, agar tim Indonesia tetap solid sampai babak final di hari Minggu nanti. Amin. Semoga bendera merah putih bisa berkibar tinggi di podium tertinggi Singapore Indoor Stadium pada tanggal 31 Mei 2026 mendatang. Mari kita kawal terus perjuangan mereka dan jangan berhenti memberikan semangat, karena perjuangan atlet kita adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia di dunia internasional. Sampai jumpa di ulasan hasil pertandingan nanti. Semoga ada kabar kemenangan yang kita dengar dari Singapura. Betul sekali, mari kita berikan dukungan penuh untuk pahlawan olahraga kita.